komunisme, liberalisme, dan juga sosialisme kecuali Pancasila. Kenapa? Karena salah satunya pada ideologi komunisme ini memiliki kekurangan, yaitu akan adanya pelanggaran hak individu kepada warga negara di Indonesia, serta tidak akan adanya kebebasan untuk bersuara bagi individu-individu di negara Indonesia sendiri. Lalu ada di ideologi politik liberalisme. Salah satunya adalah jika jadi liberalisme itu adalah kebebasan adanya kebebasan individu. Namun jika kebebasan berindividu ini terlalu ekstrim dan berlebihan, dia akan adanya ketimpangan sosial yang tidak merata dan adanya pihak-pihak yang terintimidasi dan juga tidak bebas untuk bersuara. Lalu kenapa kami sangat setuju dengan ideologi politik Pancasila? Karena Indonesia ini adalah negara yang beragam, keberagamannya itu sangat tinggi dan berbeda-beda. Jadi Pancasila ini tuh menjadi perekat bagi Indonesia untuk menyatukan seluruh komponen bangsa seperti perbedaan suku, ras, agama, serta golongan yang sangat banyak dan juga berbeda-beda di Indonesia. Lalu Pancasila juga ini sudah sangat terbukti mampu untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia di tengah-tengah berbagai tantangan dan juga ancaman perpecahan yang bisa saja terjadi di negara Indonesia. Lalu Pancasila juga bukan ideologi yang kaku, tapi dinamis dan bisa ikut berkembang sesuai dengan teknologi yang kian berkembang juga. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan juga persatuan itu sangat relevan dengan tantangan global seperti ketidaksetaraan, radikalisme, dan juga perubahan iklim yang sering terjadi di Indonesia sendiri. Lalu Pancasila juga ini bisa menjadi pedoman dalam menghadapi era digital dan disrupsi teknologi, dan ini juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda di negara Indonesia karena nilai Pancasila ini mengajarkan bagaimana pentingnya bergotong royong, toleransi, menghargai perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam kebinekaan. Saya dari tim menyatakan tidak setuju dengan mosi yang diangkat kali ini karena beberapa alasan. Manusia sendiri pada dasarnya itu egois. Coba kita bayangkan, jika manusia tidak mempunyai ideologi, maka manusia tersebut atau masyarakat yang ada di Indonesia akan berjalan dengan tanpa arah, tidak ada arah, serta rentan terhadap konflik. Saya akan mengkritik dari keynote speaker kontra 4 yang mengatakan bahwa komunisme jika tidak ada komunisme, hal ini akan adanya ketidaksetaraan gender seperti hanya wanita doang yang unggul ataupun lelaki doang yang unggul. Namun di sini kami sebagai tim pro menunjukkan bahwa terdapat sila kelima dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat Pancasila ini sebagai ideologi tunggal yang mencegah fragmentasi ideologi seperti mengurangi konflik, dan ini itu dapat menjaga stabilitas politik dan juga sosial. Menurut Samuel Huntington, yang keberadaan ideologi yang bertentangan dalam suatu negara dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Dan yang kedua, interview saudaraku, saya ingin menyampaikan bahwa di sini posisinya bukan sebagai menggantikan sesuai emosi, itu menjelaskan bahwa melarang berkembangnya, bukan melarang ada menggantikan ideologi atau menjadikan suatu ideologi dari salah satu komunisme, sosialisme, liberalisme menjadi suatu ideologi yang menggantikan Pancasila. Jadi saudara itu harus bisa sudah tadi keynote speaker dari tim Potret itu menjelaskan seperti seakan-akan melarang adanya sebuah ideologi. Nah, namun hal ini seperti yang tadi saudara Heri katakan, Pancasila ini dirancang sebagai ideologi yang inklusif dan juga
sesuai dengan realitas di masyarakat. Maka mengapa kita memilih kita sebagai tim pro mendukung hanya Pancasila doang dalam Pancasila sebagai ideologi tunggal. Oke, saya sebagai speaker dua tim Sisa 1 menit. tim pro. Sisa 1 menit. Interupsi. Saya sangat tidak setuju dengan perkataan Zara. Tadi Zara bilang katanya Pancasila adalah ideologi yang kaku. Nah, saya tidak setuju karena jika ideologi Pancasila itu dibilang kaku akan menghambat dan terjadinya konflik. Contohnya itu cukup. Oke, saya akan menanggapi dari pernyataan speaker dua yaitu Hokiaku, bahwasanya tadi bilang kalau saya menyebutkan kalau Pancasila itu adalah ideologi yang kaku. Namun saya menyebutkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi yang kaku, namun Pancasila ini ideologi yang bisa berkembang mengikuti teknologi yang kian ikut berkembang juga. Jadi bisa dibilang kalau Pancasila itu ideologi yang tidak kaku dan bisa berkembang. Saya izin menanggapi pertanyaan Ferry yang tentang pengembangnya. Kami bukan menolak tapi kami tidak setuju atas ideologi lain selain Pancasila karena ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai dengan karakter dan budaya di bangsa Indonesia. Menurut Dr. Kailan, salah satu filsuf, Pancasila mampu menjadi perekat sosial yang kuat di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya. Kemudian langkah ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran ideologi seperti fasisme, komunisme, liberalisme, dan sosialisme yang dapat mengancam stabilitas dan integritas nasional. Yang dimana seperti kita dalam sejarah Indonesia sendiri, di mana komunisme ini menjadi salah satu ancaman yang terjadi di Indonesia karena waktu habis. Interupsi. Ingin mengkritik keynote speaker dari Simpro yaitu Zara. Tadi Zara mengungkapkan bahwa dari adanya ideologi lainnya itu akan tidak adanya menghambat dan juga tidak ada kebebasan berpendapat, dan juga Pancasila ini sudah menjadi perekat dalam kesatuan dan keberagaman yang ada di Indonesia. Tetapi menurut dari tim kami, yaitu dari pendapat proklamator kami yaitu Soekarno juga menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah sintesis dari berbagai ideologi, yang berarti secara tidak langsung Soekarno itu menyetujui bahwa Pancasila ini tidak hanya sebagai ideologi yang satu saja, tetapi hasil dari keberagaman ideologi lainnya seperti marxisme dan juga sosialisme. Ya, selanjutnya juga Menit kedua, interupsi. Namun menurut Nato Nagoro menegaskan bahwa Pancasila ini sebagai dasar filosofis negara yang mencerminkan nilai-nilai universal dan juga dengan karakter bangsa. Buktinya seperti bahwa Pancasila dapat merangkul nilai demokrasi, keadilan sosial, dan pemersatu tanpa eksternitas seperti marxisme yang otoriter dan juga komunis yang menghapus hak pribadi. Cukup. ya, tadi pendapat dari Asa juga dapat disimpulkan sebagai suatu yang menjelaskan Pancasila adalah suatu hal yang menggabungkan ideologi lain yang tadi juga termasuk sebagai ideologi yang ada di Marxisme segala macam itu bisa disebut sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan posisi kalian sebagai tim pro gitu, sebagai tim pro. Menit ketiga. Nah, interupsi. Tadi menjelaskan bahwa Marxisme merupakan salah satu yang tidak sesuai dengan ini pro kami karena fasisme itu mengarah pada otoritarianisme yang menindas HAM karena itu tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia sendiri, yang dimana mementingkan hak asasi manusia itu sendiri karena Cukup. Interupsi. Tadi Asa mengatakan bahwa
menit. Instruksi bahwasanya tadi Hosiatun bilang bahwa Pancasila ideologi Pancasila itu akan menimbulkan konflik. Namun di sini ideologi Pancasila itu sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan. Ya, untuk menjawab itu sebenarnya manusia itu memiliki pemikiran-pemikiran beda. Mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang bisa aja berpikiran seperti Marxisme, komunisme, sosialisme. Jadi yang dimaksud dari menciptakan konflik yaitu ketika Pancasila dijadikan satu-satunya ideologi dipakai, orang-orang yang berpikir sebagai komunisme, berpikir sebagai pemikir komunisme, sosialisme, liberalisme yang ada di Indonesia merasakan ketidakpuasan atau ketidaksesuaian menurut mereka terhadap Pancasila itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita menjadi Pancasila sendiri itu menunjukkan ada kebebasan gitu, seperti yang dicantumkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia itu sebagai sebuah negara yang mendukung berbagai ideologi yang lain. Dan di situ juga ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga yang mendukung pemikiran-pemikiran ideologi-ideologi lain. Jadi kalau misalnya membatasi pemikiran-pemikiran ideologi-ideologi yang ada, itu membuat kreativitas atau pemikiran-pemikiran yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia itu terbatas. Jadi inovasi-inovasi yang bisa memungkinkan mereka berkembang sebagai seorang pemikir itu terbatasi gitu. Selanjutnya juga tadi juga sebagai dasar juga menjelaskan bagaimana prinsip demokrasi adanya pelanggaran atau penolakan atau pembatasan Selesai, silakan dimulai.